Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Muhammad Rafi dari program studi PGSD Penjas A dengan nomor induk mahasiswa 206042240401. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan atau menjalankan aktivitas dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani adalah kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa orang rutin melakukan berbagai latihan dan kegiatan fisik seperti berolahraga karena dapat membuat tubuh menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Selain kondisi kesehatan yang stabil, latihan kebugaran jasmani akan membuat tubuh menjadi lebih segar. Jadi, makin sering berolahraga justru membuatmu menjadi tidak mudah lelah. Kebugaran jasmani juga memiliki berbagai unsur. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas 3 unsur dari kebugaran jasmani, yaitu kecepatan, daya tahan, dan kekuatan, beserta contoh-contoh latihannya. Unsur yang pertama yaitu kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh dari satu posisi ke posisi lainnya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam berolahraga, dan berikut merupakan macam-macam latihan untuk melatih kecepatan. Yang pertama yaitu lari sprint berulang-ulang 5 kali dengan jarak 5 meter. Tujuannya untuk meningkatkan kecepatan bergerak dan pelaksanaannya sebagai berikut. 1. Berdiri dengan awalan lari. 2. Aba-aba siap, ya, dan kemudian lari secepatnya sampai finish dengan jarak 5 meter. 3. Kembali dengan berjalan ke arah awal berlari. Keempat, lakukan lari ini berulang-ulang dengan jarak yang sesuai sebanyak 5 kali. Latihan yang kedua yaitu naik turun tangga. Latihan ini dapat dilakukan di tangga atau di daerah dengan kemiringan. Tujuan dari latihan ini adalah meningkatkan kecepatan gerak dan meningkatkan kekuatan otot tungkai. Dan berikut merupakan pelaksanaannya. 1. Lakukan latihan naik turun tangga. 2. Latihan dilakukan diselingi dengan istirahat. Jika naik dengan berlari, maka turun cukup dengan berjalan atau sebaliknya. 3. Jika latihan dilakukan secara rutin, latihan naik turun tangga dapat dilakukan sambil berlari. 4. Lakukan latihan sebanyak 5 kali pengulangan. Dan yang kelima, setiap pengulangan dihitung dengan satuan waktu. Latihan yang selanjutnya yaitu latihan waktu reaksi. Latihan ini merupakan latihan merespon aba-aba. Tujuan latihan ini yaitu meningkatkan kecepatan dalam merespon aba-aba. Pelaksanaan dari latihan waktu reaksi yaitu sebagai berikut. 1. Latihan ini dilakukan seperti start lari jarak pendek. 2. Start yang digunakan adalah start jongkok. 3. Perhatikan aba-aba yang diberikan. 4. Pemberi aba-aba bersiap mencatat kecepatan waktu reaksi pelaku. 5. Setelah mendengar aba-aba,
Lakukan gerakan respon yang sangat cepat dengan melakukan gerakan seperti lari cepat, kemudian kembali lagi. 6. Lakukan latihan ini sebanyak 3 kali pengulangan dan bandingkan catatan waktu reaksi dari ketiga pengulangan tersebut. Unsur yang selanjutnya yaitu daya tahan tubuh. Daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya rasa kelelahan yang berarti. Berikut macam-macam latihan untuk melatih daya tahan tubuh. Latihan yang pertama dalam daya tahan tubuh yaitu jogging. Jogging adalah berlari secara pelan antara lari dan jalan untuk kesehatan. Jogging yang baik dilaksanakan pada waktu pagi hari karena udaranya masih sejuk, segar, dan belum banyak polusi. Jogging sangat baik untuk merangsang dan meningkatkan daya tahan tubuh, daya tahan jantung dan paru-paru. Manfaat jogging dilakukan secara teratur selama 15-20 menit antara lain sebagai berikut. 1. Membuat otot-otot pernapasan menjadi kuat dan mengurangi hambatan aliran udara yang keluar masuk paru-paru. Dan yang kedua, memperbaiki efisiensi, memompa, dan kekuatan otot jantung sehingga setiap denyut jumlah darah yang dialirkan bisa diperbesar. Latihan yang kedua yaitu lari jarak menengah. Lari jarak menengah dilakukan untuk mengukur daya tahan paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Lari jarak menengah menggunakan teknik lari santai. Jarak yang ditempuh untuk kelas 6 sekolah dasar atau kelompok umur 10-12 tahun adalah 600 meter. Latihan yang ketiga di daya tahan tubuh yaitu lari bolak-balik. Langkah-langkah lari bolak-balik yaitu sebagai berikut. 1. Mintalah pendamping untuk membuat lintasan sepanjang 10 meter. 2. Di ujung lintasan diberi tiang bendera sebagai penanda atau kun. Kemudian, peserta melakukan lari bolak-balik sebanyak 3 kali. Ketika sampai garis start untuk ketiga kali, anggota selanjutnya berlari seperti pelari pertama. Begitu seterusnya hingga semua anggota kelompok melakukannya. Kemudian unsur yang terakhir atau unsur yang ketiga yaitu kekuatan. Kekuatan berarti kemampuan untuk mengeluarkan tenaga secara maksimal dalam satu usaha atau dalam suatu usaha. Kemampuan kekuatan berarti terjadinya kontraksi otot pada manusia. Berikut macam-macam latihan untuk melatih kekuatan. Latihan yang pertama yaitu latihan gerak push up. Gerakan push up memiliki tujuan untuk melatih kekuatan otot lengan. Push up ada banyak sekali variannya, misal push up standar, push up mengepal, push up karatan, dan push up dengan menggunakan satu tangan. Di sini kita akan mempelajari gerakan push up standar. Kamu dapat melakukan gerakan push up dengan cara berikut. 1. Berbaringlah tengkurap dengan bertumpu pada kedua tangan, kedua telapak tangan dan ujung jari kaki. 2. Tumpuan push up wanita pada kedua telapak tangan dan lutut. 3. Angkatlah seluruh badan hingga kedua lengan lurus. 4. Lakukanlah secara berulang-ulang. Dan 5. Lakukan gerakan push up dengan baik, sungguh-sungguh penuh semangat dan tanggung jawab. Latihan yang kedua yaitu latihan gerak sit up. Gerakan sit up memiliki tujuan untuk melatih kekuatan otot perut. Kamu dapat melakukan gerakan sit up dengan cara berikut. 1. Berbaringlah telentang di atas matras dengan kaki lurus dan rapat. 2. Letakkan kedua tangan di belakang kepala.
3. Mintalah salah satu teman untuk memegang pergelangan kaki. 4. Angkatlah badan menuju lutut dan lakukan berulang-ulang. Dan yang kelima, lakukan gerakan sit up dengan baik, sungguh-sungguh, penuh semangat, dan tanggung jawab. Latihan kekuatan yang ketiga yaitu latihan gerak backup. Manfaat gerakan backup adalah untuk melatih dan meningkatkan kekuatan otot pinggang atau punggung. Maaf, untuk meningkatkan kekuatan otot punggung. Berikut langkah-langkah atau cara melakukan gerakan backup. 1. Tidurlah telungkup dengan kaki rapat. 2. Posisikan kedua tanganmu di belakang kepala. Ketiga, mintalah salah satu teman untuk memegang pergelangan kakimu. 4. Angkat badan ke atas dengan posisi dada tidak menyentuh lantai. 5. Kembalikanlah badanmu ke posisi semula. 5. Keenam, gerakan dilakukan berulang-ulang selama lebih kurang 10-20 detik. Dan yang kedelapan, lakukan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, serta tanggung jawab. Juga lakukan berulang-ulang supaya kecepatanmu bertambah. Eh, Baiklah, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.